Mari kami buka pembacaan yang terambil dari 2 Raja-Raja, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-42 sampai ayatnya yang ke-40. 2 Raja-Raja pasal 4 ayatnya yang ke-42 sampai pada ayat yang ke-40. Sebelum kita membaca dan firman Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan yang kami untuk ada dalam kesempatan bersama dengan semua orang percaya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita telah terbuka di tangan kami masing-masing, menyatakan kesiapan kami untuk merenungkan firman yang kami yakini akan memberikan pedoman dalam pembacaan akan hari ini. Biarlah saat ini Tuhan menjadi waktu terbaik bagi kami untuk kami dapat merenungkan firman. Dan firman bagi kami karena kami bersiap. Dalam nama Nabi Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-42 sampai pada ayatnya yang ke-44. Firman Tuhan berbunyi demikian: di bawah perintah memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi kami Allah roti bulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayan ini berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, merenungkan, tapi juga mengambil komitmen untuk memelihara dan melakukan firman itu dalam perjalanan hidup hari-hari. Sekali lagi saya menyapa Bapak Mama, Shalom. Shalom. Saya lihat hari ini Bapak Mama, kakak adik semua ada cantik dan ganteng. Bukan berarti bahwa minggu kemarin tidak cantik dan ganteng, tapi hari ini berkali-kali lipat cantik dan ganteng. Oleh karena itu, karena kita semua cantik dan ganteng, saya mengajak kita untuk mari kita memberikan senyum paling manis versinya kita kepada orang-orang di samping kiri, samping kanan, depan dan belakang. Silakan. Jangan cabut-cabut. Terima kasih Bapak. Bapak Mama, saudara-saudari, ada alasan sebenarnya ketika saya tadi mempersilakan Bapak Mama untuk memberikan senyum termanis kepada orang-orang di samping kiri, kanan, depan dan belakang. Karena kita sadar ketika kita memberikan senyum kita kepada sesama kita sedang menyebarkan kebahagiaan dan energi yang positif. Atau mungkin ketika tadi ketika kita masuk, kita semua
Dalam Kisah Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 42, di sini disebutkan bahwa ada seorang laki-laki dari Baal-Salisa yang membawa 20 roti jelai dan gandum muda sebagai persembahan kepada Nabi Elisa. Dikatakan bahwa ia berasal dari Baal-Salisa yang kemungkinan besar itu juga merupakan sebuah kota atau wilayah yang ada di Israel. Dan mengapa dia harus membawa persembahan kepada Elisa? Ini juga punya alasan ya. Karena Elisa adalah seorang nabi besar pada masa itu, dan membawa persembahan kepada seorang nabi itu dianggap sebagai sebuah tindakan yang menghormati Tuhan. Hal ini juga dianggap atau nabi itu dianggap sebagai perantara antara Tuhan dengan Tuhan. Dan dengan membawa persembahan kepada Elisa, sebenarnya seorang laki-laki sedang menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan sekaligus penghormatan pria tersebut kepada Elisa sebagai hamba atau abdi dari Tuhan yang diutus. Nah, kalau kita mau baca ayat-ayat ini, ada satu hal yang menarik sebenarnya dari kisah ini. Menariknya bahwa di tengah krisis kekeringan yang saat ini sedang terjadi, pria ini masih dapat memanen hasil. Dan kalau kita mau telusuri, sebenarnya ini juga bisa dijawab, ada jawabannya. Mungkin saja pria ini dapat memanen hasil di tengah krisis yang terjadi saat itu, karena secara geografis letak dari Baal-Salisa atau tempat tinggal dari pria ini memang ada di daerah yang relatif subur atau terlindungi dari dampak kekeringan, sehingga walaupun yang di daerah-daerah lain terjadi krisis atau saat itu sedang terjadi krisis, pria ini masih tetap dapat memanen hasil dari ladangnya. Selanjutnya teman-teman, ketika kita membaca ayat ini, ketika pria ini memberikan persembahan kepada Nabi Elisa, apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa? Di tengah krisis yang terjadi saat itu, Elisa tidak menahan persembahan atau makanan itu untuk dirinya sendiri, tetapi Elisa memilih untuk membagikan persembahan makanan itu kepada semua orang yang berada saat itu. Ketika menerima persembahan tersebut, Nabi Elisa memahami akan beratnya penderitaan rakyat akibat kelangkaan pangan dan krisis kelaparan yang sedang terjadi. Maka itu kita dapat temui dalam ajaran kita, Elisa memerintahkan kepada pelayannya untuk membagikan persembahan yang 20 roti jelai itu dan gandum itu kepada orang-orang yang berada dengan dia saat itu. Kemungkinan besar bahwa 100 orang itu adalah adalah pengikut dari Nabi Elisa, atau juga mungkin orang-orang yang memang sedang mengungsi atau rakyat di tempat itu yang memang sedang datang untuk mencari pertolongan kepada Nabi Elisa. Karena pada saat itu bahwa Nabi itu diyakini dapat melakukan mujizat dan dapat menolong mereka dari setiap apa yang mereka sedang alami. Dan dengan mereka datang kepada Nabi Elisa, mereka mengharapkan pertolongan atau mujizat dilakukan oleh Nabi Elisa. Nah, ketika Nabi Elisa memerintahkan pelayannya untuk membagikan 20 roti jelai dan beberapa bulir gandum kepada 100 orang itu, pelayannya sempat ragu, bahkan mengatakan bagaimana mungkin dengan jumlah yang sedikit ini bisa dibagikan kepada 100 orang. Tentu tidak akan cukup. Wajar saja jika pelayan itu menyukai hal demikian, karena secara logika bagaimana mungkin 20 roti jelai dan beberapa gandum dapat mencukupkan 100 orang yang ada saat itu. Tapi yang menarik bahwa Nabi Elisa mengatakan kepada pelayannya, jangan takut, bagi saja, karena firman Tuhan bilang Tuhan yang akan mencukupkan. Bahkan masih ada sisa
Tapi kisah Elisa pada pagi hari ini mau mengubah kita, mau kembali mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita imani itu Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan yang mampu mencukupkan segala sesuatu yang dalam penglihatan manusia itu kurang, itu terbatas dan lain sebagainya. Saya mau bilang bahwa kita meletakkan iman kita kepada Tuhan yang bertanggung jawab. Ketika Tuhan memberikan kita hidup, Dia juga Tuhan yang bertanggung jawab memelihara hidup kita. Jadi segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan kekhawatiran kita, seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kita datang menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan juga akan memberkati. Yang penting, kita jangan pernah hilang harapan, jangan pernah krisis iman. Tapi biarlah dalam setiap kekhawatiran yang ada, dalam setiap tantangan hidup yang kita alami, kita semakin menunjukkan kualitas iman kita kepada Tuhan. Kita tetap mendengarkan bahwa kita tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi sulit maupun baik dalam hidup. Poin pertama, mau menerapkan kepada kita supaya mari kita terus percaya kepada Tuhan dengan iman yang penuh. Karena kepercayaan kita akan mengiring kita untuk melihat kuasa Tuhan yang tak terbatas terjadi dalam hidup. Poin yang kedua yang sama-sama kita renungkan terkait dengan berbagi selalu menghasilkan Tuhan. Sesuai dengan tema kita, berbagi selalu menghasilkan Tuhan. Kita lihat dalam kisah Elisa, walaupun tadi dia hanya memiliki sedikit saja persediaan makanan, namun ketika dia bertindak untuk membagikannya, maka terjadi keajaiban. Semua orang yang hadir dapat makan dengan kenyang, bahkan masih ada sisa. Ini mau menunjukkan bahwa berbagi itu selalu menghasilkan buah. Dan buah yang dimunculkan dalam kisah Elisa ini adalah buah sukacita ketika semua orang dapat makan dengan kenyang di tengah krisis kelaparan yang sedang melanda pada saat itu. Keajaiban yang terjadi di mana Tuhan mencukupkan makanan itu kepada 100 orang itu juga tidak terlepas dari iman dari Elisa itu yang penuh kepada Tuhan. Dan iman inilah yang membuat Elisa percaya untuk berani bertindak, berani berbagi, dan pada akhirnya dia melihat keajaiban dari Maha Kuasa. Iman Elisa ini diwujud nyatakan melalui tindakannya berbagi. Dan dampaknya Bapak-Mama adalah sukacita kepada semua orang yang bersama-sama ini. Nah, ini adalah sebuah teladan yang sangat berarti yang mau juga Elisa yang kisah ini ajarkan kepada kita. Bagaimana kita pun dipanggil untuk membahasakan iman kita dalam perbuatan kita sehari-hari. Supaya apa? Iman yang kita bahasakan dalam perbuatan hidup hari lepas hari itu menghasilkan sukacita bagi sesama. Dan salah satu tindakan itu adalah dengan kita berbagi. Kisah Nabi Elisa mengajarkan bahwa berbagi itu tidak perlu kita ada dalam kelimpahan, tapi dalam keadaan kekurangan sekalipun Tuhan bisa pakai kekurangan itu untuk mencukupkan apa yang kita butuhkan. Seringkali kita sebagai manusia hari ini kita membatasi diri kita untuk berbagi karena kita bilang begini, bisa tidak punya uang yang cukup, terus saya tidak punya barang atau materi yang berkelimpahan, jadi saya belum bisa berbagi. Tunggu dulu saya kaya, saya punya banyak uang, baru saya bisa melakukan tindakan berbagi. Tapi di sana dia bisa
Elisa ajarkan kepada kita bahwa ketika kita mau berbagi, jangan kita terpaku pada jumlahnya, tapi lebih kepada kualitas. Dan berbagi itu tidak hanya tentang materi seperti yang saya katakan, tapi ketika kita berbagi kasih sayang dengan sesama kita, berbagi waktu kita, berbagi perhatian dan kepedulian kepada orang-orang yang mungkin sedang kesepian, yang sedang membutuhkan teman, itu juga bagian dari kita berbagi. Atau kita menyediakan telinga kita untuk mendengar curhatan dari sesama kita, itu juga kita akan berbagi. Dan malah itu yang lebih dibutuhkan. Kadang orang tidak terlalu butuh kita punya materi yang lebih, tapi dengan kehadiran kita itu menjadi tindakan yang paling dibutuhkan atau yang paling atau sesederhana tadi, ketika kita tersenyum kepada orang, ketika kita menyapa orang, ketika kita bertemu, itu juga kita akan berbagi. Jadi kita tidak hanya pikir tentang yang wow-wow saja atau sesuatu yang besar yang luar biasa, tapi tindakan sederhana seperti tadi yang saya katakan, kita senyum saja, itu sudah tindakan berbagi yang mendatangkan berkat sukacita bagi sesama. Oleh karena itu, mari kita belajar berbagi, bukan tunggu kita berkelimpahan, tetapi dalam keadaan kekurangan pun, ketika kita yang beriman, kita percaya bahwa Tuhan mampu memakai segala keterbatasan dan kekurangan itu, pada akhirnya kita mampu menghasilkan pula, tidak hanya bagi diri kita, tapi juga bagi orang-orang di sekitar. Ini poin kedua yang boleh kita renungkan dan kita boleh belajar bersama-sama. Poin yang ketiga, Bapak Mama, terkait dengan kita belajar untuk menjadi pribadi yang peka dan peduli kepada sesama. Dalam situasi kelaparan dan krisis yang terjadi saat itu, Elisa bisa saja menyimpan persembahan yang dia terima dari seorang pria dari bangsa untuk dirinya sendiri. Tapi Bapak Mama, Elisa tidak melakukan hal demikian. Malah Elisa membagikan persembahan itu supaya semua orang dapat merasakan, supaya semua orang dapat makan dengan kenyang. Tindakan ini mencerminkan bagaimana Elisa yang total, Elisa yang peduli terhadap kondisi dan keadaan dari orang-orang di sekitarnya. Elisa tidak egois, Elisa tidak mementingkan diri sendiri. Dan sayangnya, nilai-nilai seperti yang Elisa tunjukkan dalam kisah ini, seperti nilai kepedulian, nilai empati, itu semakin tertinggi dalam masyarakat modern, di mana kita terjebak dalam gaya hidup yang individualistis. Artinya, kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Bagaimana tentang saya dan saya? Kita memiliki peluang untuk bagaimana tentang orang lain. Bahkan lebih jauh, kita ada dalam budaya konsumerisme. Artinya, kita selalu merasa tidak cukup dengan apa yang kita miliki. Dan perasaan tidak cukup itulah yang kemudian membuat kita mementingkan diri sendiri. Tidak membuka ruang bagi sesama kita, tidak membuka ruang untuk bagaimana kita juga memperhatikan keadaan dan kondisi orang-orang di sekitar. Orang yang terlalu fokus pada dirinya sendiri, dia cenderung untuk mengabaikan kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Mereka kehilangan kepedulian dan rasa empati, bahkan mengabaikan pentingnya saling berbagi dan saling membantu. Sikap mementingkan diri yang berlebihan itu juga dapat merusak ikatan sosial dan mendorong terjadinya perpecahan masyarakat. Banyak realita yang kita lihat, orang karena terlalu egois mementingkan diri sendiri, akhirnya juga menghalalkan segala cara, entah itu merugikan orang lain, entah perbuatan yang menyenangkan atau tidak, yang penting ketika dia melakukan hal tersebut, apa yang dia ingin, apa yang menjadi kepentingan yang tercapai. Di sikap-sikap demikian yang Elisa mau katakan kepada kita harus kita hindari. Tapi sebaliknya Elisa mau mengajarkan kepada kita supaya kita hidup untuk saling memperhatikan satu sama lain. Ketika kita saling memperhatikan
dalamnya ada kesatuan, ada rasa kebersamaan. Dan krisis-krisis atau hal-hal yang tidak kita inginkan tidak mungkin terjadi. Karena apa? Karena di dalamnya ada rasa kebersamaan, ada rasa kesatuan, ada rasa saling memiliki satu dengan yang lain. Kita saling menanggung, ya, beban penderitaan satu dengan yang lain. Jadi ketika kita lihat yang lain sedang bersusah, kita tidak mengabaikan, tapi semampu kita memberikan bantuan dan kita menolong. Jadi kalau kita juga merasa cukup untuk segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, maka kita juga sedang membuka ruang untuk kita memperhatikan sesama kita. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita merasa cukup untuk segala sesuatu, jadi semua hal tidak akan milik kita saja. Dan kita juga sedang membuka ruang untuk bagaimana kita memperhatikan keadaan dan kebutuhan dari orang-orang di sekeliling kita. Dan ketika kita merasa cukup untuk segala sesuatu, maka sikap berbagi itu dapat kita wujud nyatakan dalam kehidupan